Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari kita mulai ibadah persekutuan doa kita. Kiranya ibadah ini boleh semakin memperkuatkan iman kita. Untuk lebih menyegarkan, bagaimana kalau kita berdiri? Kita mengangkat sebuah pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kami dan memelihara kami dalam sepanjang kehidupan kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami kembali berkumpul, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan berdoa atas karunia yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan berkati juga saudara kami Bapak Stephen yang terbaring sakit di rumah sakit ya Bapak. Kiranya jamahkan tangan-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kiranya dia boleh sembuh dan cepat pulih kembali, sehingga kami dapat berkumpul bersekutu bersama-sama di gereja ini. Berkati ibadah kami ini ya Bapa, hingga pada akhirnya nanti. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami sampaikan doa permohonan kami ini kepada-Mu. Amin. Mari kita angkat satu pujian lagi, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam
sebentar lagi kita akan menaikkan doa-doa permohonan pokok doa kita dan juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Lydia. Tapi sebelumnya apakah ada di antara kita yang mau share atau bersaksi? Enggak ada kayaknya, kurang semangat kayaknya. Bu Ita aja. Bu Ita. Mari. Bu Ita maksudnya. Nanti lain kali ya. Ya, baiklah, sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian lagi dari KPPK nomor 245. Ajarlah aku membawa jiwa padamu. Ajarlah aku ini membawa jiwa padamu. Banyak kawan binasa jatuh dalam dosa. Adakah yang peduli berdoa baginya? Ku mau membawa jiwa meski hanya satu. Ajarlah aku ini membawa jiwa padamu. Banyak kawan binasa jatuh dalam dosa. Adakah yang peduli berdoa baginya? Ku mau membawa jiwa meski hanya satu. Ya, ya. Selamat malam, shalom, saudara sekalian. Ini dingin banget sih, saya gemeteran. Boleh dimatiin itu. Karena, di depan sini aja yang dimatiin, Bu. Saya kurang fit badan saya ya. Sampai tulang rusuk ini gemeteran. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau naikkan beberapa pokok doa. Sudah cukuplah ya, matiin semua akhirnya. Kita bersyukur pada malam hari ini sebelah sayap kiri ya, kiri saya atau kanan sudah penuh. Kita berdoa untuk sebelah sini. Biarlah Tuhan juga menggerakkan hati saudara-saudara kita, baik para pengurus di komisi-komisi, ya PW, remaja sudah diwakilkan oleh Ivon ya, puji Tuhan ya. Dan juga sekolah minggu sudah diwakilkan di sini gurunya, Bu Eli, Ibu Catur, PW. Diwakilkan oleh Ibu Catur ya. Ibu Cinghui tadi maksud saya, sekolah minggu ya. Dan juga MJ kita nih, berapa orang yang hadir hari ini. Saya ngomong gini karena nggak ada live streaming, jadi aman. MJ kita 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya berapa? 14 atau 15? 16 ya. Berarti sepertiga doang yang hadir ya. Biarlah kita juga berdoa untuk mereka, digerakkan hatinya. Jadi pengurus, aktivis, MJ ya. Kalau kita tidak maju, bagaimana jemaat kita mau maju? Benar nggak saudara-saudara ya?
Jadi kita harus maju dulu, memberikan teladan, baru jemaat kita akan ikut terbakar dengan api Roh Kudusnya. Mari kita berdoa untuk sebelah kanan saya atau sebelah kiri Bapak Ibu. Tuhan menggerakkan teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk hadir. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini di dalam keletihan dan banyak sekali tugas yang kami harus tinggalkan. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh datang sejenak, berdiam, memuji Tuhan, bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami. Untuk kami boleh saling mendoakan satu dengan yang lain, untuk kami boleh belajar sedikit dari firman-Mu, untuk menuntun hidup kami. Kami berdoa Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang telah memimpin kami memberikan kesempatan ini. Kami mau berdoa juga untuk teman-teman kami yang lain, untuk para pengurus aktivis semua. Tuhan gerakan hati mereka, bukan suatu tugas ataupun suatu kewajiban yang harus mereka laksanakan, tetapi ini adalah suatu kesempatan di mana mereka masih mempunyai waktu untuk bersekutu, untuk mencari, mendekat kepadamu. Biarlah waktu yang singkat yang kami miliki ini tidak kami sia-siakan untuk segala sesuatu yang bersifat sementara saja. Sementara hal yang penting, yang kekal kami melupakan dan tidak mempersiapkan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau menolong mereka. Sehingga rumah Tuhan ini boleh diisi dengan orang-orang yang rindu datang berdoa kepadamu. Berikan kekuatan kepada setiap orang yang telah hadir pada malam hari ini. Satu kesetiaan untuk tetap mengikuti setiap ibadah dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, selamat datang Pak. Suatu keajaiban tiba-tiba Pak Robi nongol di situ. Kita santai saja Pak, nggak ada live streaming ini. Kalau live streaming kayaknya aduh takut dilihat orang lain, nggak enak kita bercanda ya. Nah sekarang kita santai saja. Bapak Ibu, kita juga mau berdoa, bersyukur untuk keberadaan kita hingga pada hari ini. Ada lagunya tuh katanya, ku ada sebagaimana ku ada, itu karena anugerah Tuhan ya. Kita ada hari ini karena anugerah Tuhan, karena hidup manusia tidak dilihat dari umur, dari sakit penyakit, dari apapun juga. Jadi kalau kita masih ada ini bukan satu kebetulan, tapi itu adalah satu topangan Tuhan sehingga kita masih ada sampai hari ini. Mari kita berdoa, mengucap syukur pada Tuhan untuk kebaikan Tuhan sepanjang hari ini, baik pribadi maupun keluarga, untuk pekerjaan kita. Setiap orang kalau tidak bisa berkata-kata, ya di dalam hati saja. Saya juga berdoa di dalam hati, nanti kita tinggal amin ya. Biar Tuhan jangan dengar suara saya saja, Tuhan dengar suara Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa di dalam hening kita. Kiranya Tuhan mendengarkan syukur dan terima kasih kita melalui doa pada malam hari ini. Amin. Saudara-saudara, kita sedang berpacu dengan waktu ya sebenarnya. Kalau 2 Kamis yang lalu sudah disampaikan tentang kerajaan 1000 tahun. Bapak Ibu suka yang amilenium atau premilenium? Jangan-jangan udah lupa maksudnya apa itu ya. Saya tidak akan mengulanginya lagi, tetapi artinya kita sebenarnya ada di dalam masa-masa penggenapan itu ya. Bangsa bangkit melawan bangsa, kan? Dan orang semakin mencintai dirinya sendiri, semakin egois, dan dunia semakin jahat. Orang menciptakan sesuatu bukan untuk kebaikan manusia, tetapi
merugikan orang lain asalkan mendapat keuntungan yang besar bagi dirinya, ayo dilakukan ya. Seperti misalnya orang menjual narkoba dan sebagainya, dia mendapat berkat, dia menjadi kaya dari itu, tapi dia mencelakakan orang yang peduli. Jadi orang sudah sangat egois sekali. Nah, kita sedang berpacu dengan waktu. Sebenarnya setiap hari penggenapan tentang akhir zaman itu sudah nyata ya. Antikristus sudah ada. Kalau kita lihat di negara kita, khilafah yang sudah mau ini sangat membenci tentang iman Kristen, tentang Tuhan Yesus. Itu kan namanya orang yang benci Tuhan, itu namanya antikristus ya. Sudah digenapi sebenarnya. Kita tidak tahu kapan waktunya. Terkadang kita merasa begini, terlengah gitu dengan situasi yang ada di sekitar kita. Padahal Alkitab mengatakan dia datang seperti pencuri pada waktu malam. Artinya waktu orang tidak bersiaga, waktu orang sedang tidur, sedang senang gitu ya, sedang lengah, tiba-tiba pencuri itu datang. Atau yang diibaratkan Tuhan Yesus datang, waktunya tiba-tiba. Nah, saat kita sedang berpesta, saat kita sedang gigi mencapai sesuatu hal yang sementara di dalam dunia ini, tahu-tahu Tuhan datang. Ya, Tuhan datang, mungkin dia datang di awan-awan, semua orang melihat dia, tapi Tuhan bisa datang secara pribadi kepada kita. Atau kita yang datang kepada dia itu, maksudnya ya. Kan enggak tahu kapan waktunya. Nah, kita sedang berpacu dengan waktu. Jadi mari kita juga mempersiapkan segala sesuatu yang penting ini. Untuk anak-anak kita juga ya. Kita juga sedang kehilangan anak-anak kita sebenarnya. Kalau anak kita sudah dewasa kayak anak Yokwi gitu ya, anaknya Pak Pardi, Bu Susan udah gede gitu. Kita sedang kehilangan mereka. Mereka akan mandiri dan kita kehilangan mereka. Tapi anak-anak yang masih kecil, yang SD, kita juga sedang kehilangan mereka. Di dalam sebenarnya hubungan kita dengan anak-anak kita ya. Ada gap-gap pemikiran antara kita dengan anak-anak kita yang tidak nyambung. Sehingga kadang-kadang itu kita tidak mengenali lagi anak kita ini sepertinya kok berbeda ya gitu. Dan anak kita juga kehilangan kita, dia tidak memahami apa maksud kita. Nah, hubungan-hubungan ini itu membawa kesulitan di dalam kita menjalin hubungan di dalam keluarga. Enggak usah jauh-jauh ngomong orang lain, kita ngomong di dalam keluarga kita sendiri. Nah, maka itu mari kita berdoa untuk waktu yang kita punya hanya singkat saja, kita bisa penuh hikmat untuk memakai waktu yang singkat ini, permulaan di dalam keluarga kita. Jangan sampai kita kehilangan anak-anak kita, kita tidak kenal dia, apa sih kerinduannya, apa sih pikirannya, apa pergumulannya, dan begitu pun sebaliknya. Anak-anak tidak mengenal kita karena kita kurang interaksi, kurang waktu dengan mereka. Ya, anak-anak berinteraksi dengan gadget. Bukan anak saja, bapaknya, ibunya juga. Kalau pergi-pergi itu ya, perginya bertiga, berempat, berlima, tapi masing-masing tengoknya ke bawah. Saya heran begitu. Ya. Jadi mari kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita masing-masing. Pergunakanlah waktu yang singkat ini. Mengajar mereka tentang sopan santun, kasih Tuhan, tentang etika di dalam kehidupan ini. Ya mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, waktu-waktu ini adalah singkat. Bahkan Firman mengatakan semakin hari waktu-waktu ini semakin jahat. Kami kehilangan banyak momen, banyak waktu, khususnya di dalam keluarga. Anak-anak beranjak dewasa dan kami tidak mengenali mereka, tidak memahami mereka. Begitupun sebaliknya, anak-anak tidak memahami kami. Semua karena komunikasi yang tidak terbangun dengan baik dan sehat. Kami menjadi orang asing di dalam keluarga kami sendiri. Sehingga anak-anak, istri ataupun suami mencari pertemanan di luar, mencari kenyamanan di luar bersama teman-temannya.
Yang kadang-kadang itu justru mengkhawatirkan pergaulan yang tidak baik. Tuhan tolong kami waktu-waktu yang ada ini, yang singkat kami pakai dengan sepenuhnya untuk saling mengasihi, saling membangun, saling berkomunikasi sehingga mengerti pergumulan, keinginan, harapan, cita-cita dari setiap anggota di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, saya minta dukungan doa juga, karena seperti Bapak Ibu tahu, belakangan ini ya tugas rangkap ditambahkan kepada saya itu suatu anugerah ya. Bisa mengurus orang tua itu satu kehormatan, satu anugerah. Karena orang tua tentu punya banyak anak. Kalau kita yang terpilih untuk merawatnya, itu kan anugerah berarti. Yang lain nggak dapat kesempatan, kita yang dapat ya. Jadi jadikan itu suatu keberuntungan, anugerah, sehingga hati kita tidak berat. Dan Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu ketika kita merawat orang tua kita. Nah, doakan saya, terus terang, kalau saya tidak merawat mama saya, mungkin urusan-urusan yang lain dalam kapasitas kesibukan yang sama ya, mungkin saya udah kumat, vertigo saya udah kumat. Tapi karena yang diurus ini orang tua saya tahu Tuhan memberi kekuatan. Ya, ini saya berdiri di sini gemeter ini. Padahal AC-nya udah mati ini, tapi saya gemeter. Mungkin karena ya letih gitu. Tapi setiap pagi bangun dengan tubuh yang kurang fit gitu ya. Sekarang saya jalan mulai kayak robot lagi karena memang tidak olahraga. Sekarang nggak ada kesempatan olahraga. Jadi kalau baru bangun dari kursi saya jalan kayak robot lagi gitu. Jadi kaku-kaku. Nah doakan supaya bukan hanya minggu ini ya, minggu ini saya memang banyak tugas di dalam gereja. Saya kemarin bilang, oh Tuhan tolong saya jangan sampai minggu ini saya terkapar gitu, jangan, karena nanti nggak ada yang gantikan tugas saya. Artinya kalau memang saya harus sakit jangan sepanjang minggu ini, tunggu Senin gitu ya. Tapi saya percaya melalui kita saling dukung dalam doa, Senin pun saya sehat, amin. Iya, karena hari Senin nanti, besok kan ada minggu lagi. Nggak berhenti di hari Senin ya. Kalau saya sakit nanti gimana dong? Nah gitu. Jadi mohon dukungan doa untuk saya bisa kuat secara fisik juga secara mental ya. Saya kan orangnya to the point gitu kalau ngomong ya. Mungkin Bapak Ibu juga seringkali sakit hati kalau saya ada tegur gitu. Maafkan saya tidak pandai untuk memutar-mutar kata-kata yang indah sehingga Bapak Ibu bingung, tadi maksudnya apa gitu. Jadi saya suka to the point. Jadi kadang-kadang saya suka to the point juga sama mama saya gitu. Saya harap dia tidak merasa tidak merasa kok judes banget gitu. Saya bukan bentakin dia, saya cuman kalau dia lemes bangun pagi saya bilang, Mama gimana? Mama baik. Enakan enggak? Ada masalah? Enggak katanya, tapi mukanya gini, enggak gitu. Terus saya bilang, hah kalau enggak boleh begitu. Kalau enggak bilang, enggak gitu dong. Yang semangat, saya bilang kalau begitu, enggak itu namanya sakit. Terus saya tanya lagi berkali-kali gitu, mungkin dia jengkel kali kalau saya begitu. Artinya saya maunya badan kita lemes, capek. Tapi ayo dong spirit kita, semangat kita bilang enggak. Selalu saya ajar mama saya kalau ketemu orang-orang, Ii sakit ya? Iya sakit. Enggak, dia nggak sakit. Saya bilang sehat. Mama nggak sakit, sehat. Oh cuci darah bukan sakit. Saya bilang gitu. Itu nggak sakit. Itu isi baterai. Saya bilang gitu ya. Jadi jangan pernah bilang orang kamu sakit, nanti sakit melulu gitu. Nah jadi ayo kita juga mengsugesti diri kita, aku kuat, aku sehat. Ya saya minta dukungan doa supaya saya tetap bisa melakukan tugas ganda. Senang juga saya bisa, aku bangga. Kenapa? Karena mama saya mau diurus saya bangga gitu ya. Yang lain sih merasa berat mungkin
Ya dengan alasannya saya bisa mengerti. Tapi saya bangga, mama Tuhan mau diurus sama saya, ya bangga saya gitu. Mohon Tuhan beri kekuatan. Berdoa untuk mama saya seminggu itu 2 kali cuci darah ya. Nah itu lalu kita juga tadi sudah berdoa untuk Pak Stephen, masih di rumah sakit Bu? Belum tahu ya? Udah pulang kayaknya, cuman saya sih tahu dia kenapa, tapi katanya nggak boleh bilang-bilang. Jangan bilang-bilang ya, oh iya kita berdoa saja dia disembuhkan. Apakah ada lagi yang kurang sehat? Oh, tadi saya udah bilang sih nggak boleh bilang sakit ya. Aku sehat kuat. Jadi enggak lah. Kalau sedikit-sedikit kita jangan bilang saya sakit, jangan ya. Kalau tumor, lagi down ya. Siapa namanya? Oh enggak usah deh, pokoknya temannya ibu ya, sedang ini. Yang lain kita berdoa secara umum saja ya. Jadi iya kita nggak kenal juga dia, ya kan? Oh. Hmm. 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 Takut merepotkan. Oke, ya. Ya sudah tahu lah ya. Iya. Ya, yuk kita berdoa ya untuk kesehatan kita masing-masing. Mari kita berdoa juga untuk teman-teman kita yang kurang sehat. Kita tahu, kita sebutkan walaupun di luar jemaat kita ya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, tubuh manusia lemah adanya, itulah kami perlu Tuhan, bergantung kepadamu. Tidak ada seorang pun manusia yang gagah, yang terus selamanya dia sehat. Kekuatan manusia terbatas, kesehatan manusia bisa turun. Kami menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu di dalam tubuh kami ini ada hal yang buruk yang mengganggu kesehatan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami tumor dan dia merasa down. Spiritnya Tuhan, atas kasihan-Mu turun atasnya, menjamah dia.
memulihkan ya. Juga untuk orang-orang sekitarnya, keluarganya, bisa mensupport, memberikan dukungan. Hiburan. Kami menyerahkan juga Mama ke dalam tangan-Mu, berikan kekuatan pada dia. Syukur untuk sakit penyakit yang boleh dialaminya Tuhan, Engkau sendiri mengizinkan dan Tuhan pasti berikan kekuatan. Dan ada sesuatu yang baik di sana. Terima kasih Bapak, kuatkan hamba-Mu ini untuk merawat orang tua. Juga untuk teman-teman kami yang lain yang orang tuanya juga sudah mulai mengalami kelemahan tubuh, untuk keluarga Eli, Papa, Mama, Catur, Tuhan juga menguatkan supaya mereka juga dikuatkan oleh Tuhan. Juga menyerahkan ya Bapak untuk Mama, Iman, Mama dari Ibu Susan, Tuhan juga menolong. Mamanya Bu Mary, ya lanjut mereka, biarlah kasih Tuhan terus ada. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus. Habis baterai ya? Kalah, suara saya gede kan? Suara saya gede, nggak usah pakai. Nggak direkam ini ya? Hah? Oh direkam, aduh. Direkam saya udah ngomongin. Tes 1, 2, 3 ini ya? Direkam ya? Waduh, ntar saya. Baik, Bapak Ibu, ini sudah jam 8, kita akan melihat sedikit daripada firman Tuhan. Kacamata boleh dipakai ya. Nah, tes. Seperti kita sudah dengar 2 Kamis yang kemarin tentang kerajaan 1000 tahun itu ada 4 ya. Dan sudah kita dengar amilenium dan premilenium. Ada post milenium, ada dispensasional. Nah, saya tidak akan membahas, biar nanti Pak Haji saja mungkin lebih baik. Tetapi hanya mengulas sedikit, saudara sekalian. Nah, kerajaan 1000 tahun itu adalah suatu, ayo silakan masuk, suatu konsep atau pandangan di dalam kekristenan yang mengatakan bahwa Kristus akan datang untuk kedua kalinya ke dalam dunia ini, ya, memerintah selama 1000 tahun. Ada yang berpandangan 1000 tahunnya setelah Tuhan Yesus datang kedua kali, ada yang sebelum, ya itu kita tidak usah persoalkan sebenarnya. Nah, masa 1000 tahun ini juga dimaknai oleh sebagian orang secara harafiah. Jadi pasti 1000 tahun, tahun 1, tahun 2 sampai tahun 1000. Tapi ada pandangan yang lain menganggap bukan soal angka, bukan soal jam, hari, tahun, bulan, bukan ya. Tapi 1000 tahun itu hanyalah sebuah masa yang sempurna, waktu yang sempurna. Bisa saja 2000, bisa 3 juta tahun yang dianggap Tuhan sempurna. Karena 1 tahun atau 1000 tahun kita mungkin 1 tahunnya Tuhan. Kan ada tuh lagunya ya. Atau sebaliknya, 1000 tahun Tuhan itu 1 tahun kita. Itu hanya sebuah masa saja ya, untuk menyatakan kalau pas datang Tuhan itu itulah genap, sudah genap, istilahnya seperti itu. Nah, pandangan kerajaan 1000 tahun ini muncul karena ada nubuatan di dalam kitab Wahyu. Kita kalau lihat Wahyu pasal 20-21 ya, menceritakan kerajaan 1000 tahun. Tetapi bukan hanya itu saja, sebenarnya rekomendasinya itu banyak di dalam Injil, di dalam Yeremia, Mika, Yoel ya, di dalam kitab Daniel, dan itu banyak sekali. Kalau kita membaca secara teliti itu ada membahas tentang ini dan banyak sekali referensinya. Nah, di dalam Alkitab menyatakan Kristus datang untuk kedua kalinya itu dia akan menjadi raja
di Yerusalem yang duduk di atas tahta Daud. Nah, kedatangannya juga itu bukan hanya secara simbolis tetapi secara harafiah, secara fisik ya. Tuhan Yesus secara fisik akan datang kembali seperti dia naik ke surga, maka dia akan datang kembali. Perjanjian dengan Abraham juga dinyatakan ketika Allah menjanjikan bangsa Israel ini akan menjadi berkat bagi berkat rohani bagi segala bangsa. Ya, itu juga adalah satu nubuatan. Juga perjanjian untuk memulihkan dan mengumpulkan bangsa Israel kembali ke Palestina. Nah, sekarang kita kan sebenarnya sudah melihat ya, beberapa seribu tahun lebih Israel tercerai-berai dan pada tahun 1943 apa 46 ya, saya lupa. Israel kembali ke tanah Yerusalem, ke tanah Palestina, dan sekarang sudah ada negara Israel. Ya kan? Sebenarnya itu udah satu penggenapan satu persatu, walaupun secara keseluruhan belum sempurna kerajaan Israel itu kembali berdiri. Belum sempurna, tapi kita sudah melihat penggenapannya, Israel akan kembali ke tempatnya ya. Jadi perjanjian kepada Daud juga dinyatakan Allah menjanjikan seorang raja yang berasal dari keturunan Daud. Dikatakan keturunan Daud akan memerintah dan pemerintahannya itu akan kekal selama-lamanya. Nah, kalau kita melihat sekarang ternyata tuh tidak ada keturunan Daud. Siapa? Namanya siapa keturunan Daud sebenarnya? Secara jasmani kan tidak ada. Yang ada adalah keturunan Daud, Yesus dinyatakan sebagai keturunan Daud. Ya, jadi itu mengacu kepada Tuhan Yesus, bukan mengacu kepada keturunan secara jasmani dari kerajaan Daud. Karena kerajaan Daud sekarang sudah tidak ada kan. Dan justru mereka merindukan kerajaan itu bisa hadir kembali, bisa muncul kembali. Itu kerinduan mereka. Di saat kerajaan Daud kembali, disitulah dikatakan bahwa Israel itu akan memerintah dunia ini ya. Tapi itu secara jasmani. Nah, keturunan Daud yang secara rohani adalah Kristus. Dan Kristus nanti kalau dia datang kembali sebagai keturunan Daud, dia akan memerintah di bumi ini. Nah, itu belum terjadi ya. Kemudian kita akan pada kedatangan yang kedua kali, semua perjanjian itu akan digenapi kepada Abraham, kepada Daud ya. Abraham kan dia berjanji bahwa keturunanmu akan menjadi seperti pasir di pinggir pantai, seperti bintang di langit ya. Itu bukan hanya secara jasmani, kita sebenarnya semua juga orang-orang yang percaya menjadi keturunan Abraham. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, semua perjanjian-perjanjian yang dijanjikan oleh Allah ini akan digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Jadi bangsa Israel dikumpulkan kembali dari antara bangsa-bangsa ya. Matius 24 ayat 31. Terus mereka akan bertobat. Orang Israel sekarang kan belum mengakui Tuhan. Nanti mereka akan bertobat, mengakui Yesus. Zakaria 12 ayat 10 sampai 14. Terus mereka juga akan dipulihkan kembali ke tanah perjanjian di bawah pemerintahan Mesias Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, Alkitab ini menyatakan situasi selama 1000 tahun ini akan berlangsung sempurna secara fisik maupun secara rohani. Jadi dilihat di situ dikatakan bahwa singa dengan kelinci bisa bersama-sama. Nah, itu begitu idealnya dunia yang baru itu ya. Jadi anak-anak menggiring serigala dan sebagainya. Nah, di situ dikatakan akan ada secara fisik dan juga secara rohani itu sempurna. Tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada orang jahat di dalamnya. Sangat ideal sekali. Zaman itu akan dinyatakan sebagai zaman yang damai. Bisa dilihat dari Mika 4 ayat 3, Yesaya 32, penuh dengan sukacita di dalam kitab Yesaya. Ada banyak penghiburan
Tidak ada kemiskinan, tidak ada sakit penyakit dalam kitab Yoel ditulis di situ ya. Nah, saudara sekalian, Alkitab juga menyatakan kalau hanya orang yang percaya kepada Kristus yang akan memasuki kerajaan 1000 tahun. Dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Dengan Dia. Karena itu di sana akan terjadi keadilan, akan ada keadilan. Dan umatnya taat kepadanya, hidup di dalam kesucian dan kebenaran, dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan siapa yang akan memerintah di situ? Yaitu Tuhan kita Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang kerajaan 1000 tahun ini rumit ya. Ada 4 dan sebenarnya ada cabang-cabangnya lagi itu pandangan-pandangannya. Saya merasa semuanya itu sebenarnya tidak ada, tidak perlu diperdebatkan ya. Kalau kita lihat baca saja urut-urutannya. Kalau baca sekali nggak ngeh gitu. Baca berkali-kali dengan kitab Tesalonika, dicatat aja tanda-tanda dan dilihat apakah sekarang ini mulai penggenapannya dan kita bisa menilai sendiri. Oh iya ya ini kayak Israel telah mempunyai negaranya sendiri. Oh ini udah nih. Terus ada bencana alam di mana-mana ya kan. Oh udah nih, dari dulu juga udah, jadi kapan dong? Nah itulah akhir zaman ini sebenarnya sudah di sini. Sudah kita alami di sini. Penganiayaan orang-orang percaya yang mati, yang dipenggal kepalanya ada di sini sekarang, sudah ada di sini. Ya, dengan tampilnya ISIS itu sudah ada orang-orang yang dipenggal karena nama Tuhan. Enggak usah jauh-jauh ke Timur Tengah, di Jakarta, di Bekasi juga ada. Jadi sebenarnya penggenapan itu sudah ada. Yang menjadi perhatian kita yaitu adalah kita harus yakini bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Nah kalau kita tahu Tuhan Yesus pasti akan datang kembali, lalu apa yang kita harus kerjakan saudara sekalian? Jangan cuma hanya otak kita tahu ya secara iman aku percaya Tuhan Yesus akan datang kembali. Tapi apa yang harus kita lakukan itu yang jauh lebih penting. Bukan kapan Tuhan ya mau datang. Yang penting kita ngapain nih? Apakah engkau dan saya merindukan kedatangan Tuhan? Kalau melihat keadilan yang diputarbalikkan, kejahatan yang merajalela, aku kepingin Tuhan segera datang. Untuk apa sih kita hidup begini ya? Susah bener ya. Aku rindu loh Tuhan, kok engkau datang. Lah, kalau Tuhan datang, kamu siapnya seperti apa? Apa yang sudah kita persiapkan itu jauh lebih penting. Kita harus bersiap di dalam kesucian hidup kita, ya. Dan mempunyai iman yang teguh tentunya. Kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, dia akan bertanya, adakah iman di bumi? Adakah imanmu kepadaku? Bukan hal-hal lain yang dia tanyakan, prestasi kita, pelayanan kita, ibadah kita, persembahan kita. Itu adalah satu dampak yang keluar. Ya udah pasti kalau kita punya iman di bumi, masa kita tidak beribadah? Masa kita tidak melayani? Masa kita pelit banget gak mau mensupport pekerjaan Tuhan? Nah itu hanya sebagai akibat dari iman yang kita miliki kepada Tuhan. Pasti Tuhan Yesus datang kembali. Apakah kita hidup di dalam kesucian, di dalam kebenaran, dan tetap beriman pada Dia. Yang selanjutnya, Tuhan Yesus datang kembali. Kerajaannya akan didirikan dan kita akan bersama-sama Dia. Kalau kita setia dan kita berani memikul salib. Dikatakan bahwa iblis akan diikat selama 1000 tahun sehingga ada masa kedamaian. Ya, karena dia tidak bisa menyesatkan. Kapan waktunya aku juga nggak tahu. Tapi ingat setelah itu dia akan dilepaskan kembali pada waktu yang singkat. Mungkin 3,5 tahun karena ada bagian lain dikatakan kesusahan itu 3,5 tahun. Entah secara harfiah
Atau secara simbolis kita juga nggak tahu ya. Artinya pasti ada waktu yang singkat. Jadi kesusahan yang kita hadapi saudara-saudara sekalian itu tidak selama-lamanya. Hanya singkat saja, hanya berat. Kesusahan itu berat sekali sampai kita seperti hampir mati atau mau mati rasanya. Seperti Tuhan Yesus dicobai. Sangat berat, seperti mau mati rasanya. Dia pun gentar. Tapi apakah kita taat dan setia? Itu yang harus kita tanamkan. Jadi ketika kita duduk sedang asik-asik di ruangan ini dengan aman, damai dan tentram, selalu di dalam hati, kuatkan hati kita. Andai kata tiba-tiba rombongan yang berpakaian putih-putih datang dan men-screening kita. Kamu mau taat, mau setia enggak? Itu waktunya hanya singkat saja sebenarnya. Kesusahan kita. Tapi itu kan menakutkan ya Bapak Ibu ya. Kalau orang yang tidak berpandang ke depan, dikatakan dalam kitab Wahyu, hendaklah engkau setia sampai mati, maka engkau akan memperoleh mahkota kehidupan. Maka kita gugur di situ. Nah, orang yang gugur di situ tidak akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Tuhan. Wah, itu terus harus kita ingatkan. Setia dan berani memikul salib. Mungkin itu mah hal yang ekstrim yang tidak akan pernah kita hadapi sepanjang umur kita. Kiranya Tuhan mendengar doa kita ya. Jangan ada deh yang begitu-begitu atau nyeremin banget. Tapi memikul salib itu ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu. Yang seharusnya kita tidak perlu menanggung ini. Tetapi karena aku mau taat kepada Tuhan. Saya harus mengalah. Banyak kan di dalam keluarga kita pun. Keluarga inti kita, aku harus mengalah. Padahal saya maunya lawan nih. Saya pun manusia punya ego sendiri, punya hasrat sendiri. Tapi saya harus mengalah. Salib itu harus saya pikul. Bukan kesalahan saya loh, bukan karena kita mencuri lalu kita di penjara, itu mah bukan salib namanya. Itu mah ganjaran yang pantas yang kita terima. Bukan itu. Ya. Jadi saudara sekalian, setia dan berani memikul salib. Karena itu harga yang harus kita bayar. Mengikut Tuhan. Tuhan bilang, ikutlah aku. Pikul aku yang kupasang ini. Sangkali diri. Ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan kita tidak memikul salib. Kita bukan murid Dia. Kita hanya sekedar orang Kristen saja. Selanjutnya saudara sekalian, kita jangan terlengah di dalam kesibukan dan kemilau dunia ini. Kalau sekarang umur 50-an ya saya, kok tahu udah umur hampir 54 nih tahun ini, akhir tahun ya. 54 wih cepet banget ya. Terus apa yang saya masih pengen? Pengen kemana sih? Keliling dunia, wah itu kemilau dunia. Kalau kita punya uang, it's okay ya gak apa-apa. Kalau gak punya ya jangan sampai membuat kita stres, sedih, galau, ya gak usah ya. Lalu kita mempunyai kesempatan untuk mencari uang, kita cari setengah mati. Hanya untuk sesuatu yang kita pakai sedikit sebenarnya. Paulus mengatakan asal ada makanan dan minuman cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tapi kita pingin lebih. Kita jangan terlengah di dalam kesibukan kita di dalam menggapai kemilau dunia ini. Sebentar saja kita lewat. Ya. Nggak terasa umur udah 50-an. Aduh. Coba saya pikir-pikir. Apa saya sanggup sampai umur 70? Kalau 70 berarti 16 tahun lagi. Itu nggak lama. 16 tahun itu nggak lama, sebentar sudah. Terus saya mau ngapain tuh? Kalau yang masih kecil kayak anaknya si Erwin, anak si Pipi, ya masih lama ya. Tapi kita yang udah umuran ini gak lama ya. Saudara sekalian jangan sibuk-sibuk terus. Kang tahu kita ada, Tuhan pasti cukupkan. Tuhan cukupkan ya. Terakhir, ya kita harus pastikan kita telah menjadi milik Tuhan. Sebab Tuhan bilang apa? Banyak orang yang mengantri di pintu itu tetapi sedikit yang akan masuk ke dalamnya. Aduh,
Itu pun bukan berarti dihitung seperti orang saksi Yehova 144.000. Lah dari zaman dulu sampai sekarang kalau 144.000 siapa aja tuh yang hoki bisa masuk segitu. Miliaran orang cilaka bener ya, bener gak? Jadi bukan secara harfiah juga sedikit banyak. Artinya tidak mudah masuk kepada tempat yang kita rindukan. Ya, jadi kita pastikan kita telah menjadi miliknya. Menjadi milik Tuhan itu kita tahu bersyukur kepada Dia. Kalau hati kita terpaut kepada Dia, puji Tuhan kita telah menjadi miliknya. Kalau hati kita terpaut lebih kepada ya tadi kesibukan kemilau dunia ini, mungkin kita hanya baru menjadi orang Kristen saja. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus pasti datang kedua kalinya. Kiranya ketika Dia datang itu menjadi hari kita. Dari saya masih sekolah minggu, saya sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus akan datang kembali. Menjemput orang yang percaya. Hati saya rindu sekali, masih anak-anak gitu loh. Bapak Ibu, saya masih anak-anak yang polos mendengar cerita itu apa adanya. Harafiah, jadi kita guru sekolah minggu kalau cerita di sekolah minggu harus dijelaskan. Jangan ditinggalkan begitu saja. Karena saya punya pengalaman, saya menerima secara harfiah. Jadi setiap malam dikatakan jangan tidur melulu ya. Artinya jangan terlena urusan yang lain. Itu kan bahasa kiasan. Anak kecil gak ngerti. Jadi saya gak mau tidur dong. Nanti kalau saya tidur, Tuhan Yesus datang saya ketinggalan. Tiap malam saya gak tidur. Sampai ngantuk banget baru ketiduran gitu. Jadi mata saya melek lihat ke lampu. Zaman dulu kan belum ada listrik, pakai lampu minyak teplok tuh ya. Sampai asapnya kemana-mana hitam itu. Ya saya liatin itu sampai mata remeng-remeng. Tidak mau tidur. Dan saya tahu nenek saya itu orang Kristen yang sungguh hebat, yang sungguh baik, yang sungguh luar biasa. Dia membawa kesaksian banyak. Orang datang kepada Tuhan. Saya tahu nenek saya kalau meninggal dia akan masuk ke surga. Karena dia begitu mengasihi Tuhan dan pekerjaannya. Jadi saya mau nebeng dia naik. Tiap malam kalau tidur saya pegang kakinya. Jadi pikiran saya kalau nenek saya naik saya ikut. Jadi saya ikut dia karena kakinya saya pegang saya ikut naik dong gitu. Nah Bapak Ibu sekalian saya rindu dari kecil Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Itu adalah kerinduan kita. Biarlah itu juga menjadi kerinduan kita semua. Kalau kita telah menjadi miliknya, kita akan bersama-sama dengan Dia. Mari kita berdoa. Banyak orang, ya Bapak, menghitung kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Meskipun di dalam Alkitab Tuhan Yesus sudah berkata bahwa kedatangannya tidak seorang pun yang tahu kecuali Bapa. Hal itu sebenarnya tidak penting kapan Tuhan datang. Yang terpenting Tuhan ingatkan kami bahwa pasti janjimu akan digenapi, Tuhan akan datang kembali. Ini Tuhan Engkau telah menyediakan tempat bagi anak-anak-Mu yang menjadi milik-Mu. Biarlah kami menjadi milik Tuhan. Dan kami boleh bersiap ya Bapak kapanpun Tuhan datang. Baik datang secara kasat mata di udara dan mengangkat setiap orang yang percaya. Ataupun Tuhan datang secara pribadi kepada kami untuk kami menghadap-Mu. Kami tahu kami telah mendapat bagian di dalam kerajaan-Mu. Tolong kami Tuhan, kalau kami sering-sering kali melupakan hal yang kekal, dan kami mencari sesuatu yang bersifat sementara. Biarlah kami boleh mempunyai balance di dalam hidup ini untuk mencari sesuatu untuk kehidupan kami dalam dunia ini, tetapi kami tidak mengabaikan kerajaan-Mu yang pasti yang akan menjadi milik setiap orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati saudara-saudara kami yang hadir pada malam hari ini dan yang mendengarkan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saat teduh kita akan selesai.